Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan Mamang di channel Usaha Warung Mamang yang selalu membahas tentang warung begitu ya. Mamang sekedar mengingatkan saja, tatkala kita berbelanja ke toko ataupun ke agen besar, terkadang ada barang yang rusak gitu ya. Nah, untuk video kali ini Mamang ingin membahasnya karena ini mungkin sangat penting juga, khususnya untuk Mamang sendiri sebagai acuan pembelajaran untuk kedepannya begitulah. Kita kan gak mau gitu ya dicap oleh para pembeli atau pelanggan kita sebagai warung yang menjual barang dagangan yang kurang layak begitu. Nah, jadi untuk mengatasi hal seperti itu sudah barang tentu kita harus teliti dalam hal berbelanja di agen begitu ya sahabat. Kita lanjut aja ke pembahasannya agar kita tahu barang-barang apa saja yang berpotensi rusak di saat kita belanja di agen. Baik sahabat Mamang semuanya, langsung aja ke pembahasan ya. Apa sih barang apa aja sih gitu yang berpotensi rusak ketika kita belanja di agen ataupun di bahkan begitu. Untuk yang pertama yaitu telur ya sahabat. Terkadang kalau kita beli secara petian itu banyak ada juga yang tertimpa ataupun yang paling bawah tuh ya, yang paling bawah kita nggak tahu ada yang pecah ataupun ada yang busuk. Nah, itu harus segera kita pisahkan ya. Soalnya itu akan berdampak juga kepada yang telur-telur yang lainnya begitu. Kemudian yang selanjutnya itu beras ya sahabat ya. Ini ya untuk beras agar diperhatikan juga ketika kita membeli dari agen, itu kualitas berasnya harus diperhatikan ya sahabat. Barangkali aja kan kita secara nggak sadar membeli beras yang udah kekuning-kuningan ataupun ada yang kutuan begitu ya. Nah, itu sangat nggak bagus juga kalau kita jual kembali kan gitu. Apalagi beras kan makanan pokok untuk kita gitu ya. Kemudian yang selanjutnya minyak curah gitu ya. Itu yang paling sering kita jumpai itu adalah minyaknya tidur. Tidur itu dalam artian nanti banyak mengendap gitu ya. Nah, itu kayaknya dianggapnya jelek nanti sama pembelinya begitu. Ya sebisa mungkin kita membeli minyak itu yang cerah begitu ya, kelihatannya yang bening gitu. Itu yang bagus ya sahabat. Kemudian yang selanjutnya adalah terigu ya sahabat. Yang paling sering dijumpai itu terigu yang dikutuin. Apa itu dikutuin ya? Ya istilahnya ada pernah menemukan sih memang juga ya, menemukan di terigu itu ada yang ngerayap binatang kecil hitam gitu kayak kutu begitu gitu ya. Apalagi kalau misalkan terigunya kita beli udah dikemas perapatan, dibikin kemasan per setengah kiloan ataupun sekiloan, itu tanpa kita ketahui dan kita sadari ada aja yang udah termakan oleh digerogotin tikus gitu ya. Itu suatu kerugian juga buat kita. Kemudian yang nomor 5 yaitu susu. Ini susu pastikan selalu mendapatkan stok yang baru ya sahabat. Itu harus itu dengan masa kadaluarsa yang masih panjang. Kalau nggak bisa saja barangnya belum laku-laku,
namun keburu kadaluarsa itu sangat merugikan kita juga, sulit kita untuk menjualnya begitu. Kemudian yang selanjutnya sabun krim colek, sabun ataupun sabun colek itu yang sering dijumpai dan yang memang rasakan ada aja sabun. Waktu dulu tuh pernah ada di video memang yang sebelumnya waktu Wipol, barangkali yang teman-teman yang sahabat subscriber semuanya tahu video memang yang membahas tentang Wipol itu ada yang bocor ya sahabat ya, itu berpengaruh banget ke barang yang lain, baunya minta ampun itu sahabat. Kemudian yang selanjutnya sabun cair termasuk sampo atau pewangi yang bocor. Nah ini udah saya memang bahas juga gitu ya, itu harus hati-hati banget kalau kita menjalankan usaha warung ini, jangan sampai kebocoran daripada sabun-sabun pewangi atau seperti Molto, Softener, Royal, liquid gitu, jangan sampai ada yang bocor ya sahabat, rugi kalau kita menemukan hal seperti itu. Kemudian gula merah itu kalau memang teliti banyak juga dikerubutin sama sirum. Sirum itu semut, kalau orang Sunda bilang sirum. Nah ini harus diperhatikan juga ya sahabat memang semuanya. Untuk gula merah ini kadang-kadang juga ada yang udah meleleh begitu ya, jadi tekstur bentuk dari gula merahnya itu nggak enak dipandang lagi. Nah ini harus diperhatikan juga begitu. Kemudian yang selanjutnya dari kopi, perkopian ya, kadang juga ini kopi itu ada yang digerogotin sama tikus juga ya sahabat ya, karena rata-rata kemasan kopi sasetan kan, kemudian bocor selalu ada itu. Biasanya kalau ada salah satu kemasan yang bocor, bau kopinya keluar dan itu bisa kita identifikasi kerusakannya begitu. Nah ini harus diperhatikan dan segera ditukarkan ketika kita belanja dan disitu terdeteksi ataupun ketahuan bocor, segeralah minta ditukarkan kembali begitu, yang lebih baik. Kemudian yang selanjutnya sahabat memang semuanya yang dimuliakan sama Allah SWT, yaitu gula pasir. Nah ini gula pasir juga, kemasan gula itu kan memakai karung. Kalau yang karungan ya agak sulit untuk mengetahui gula pasir yang basah, kecuali kalau sudah dibuka kan gitu. Dan untungnya kalau memang sendiri gula pasir ini beli dari agen itu udah di kemasan kecil-kecil, udah di kemasan perapatan, setengah kiloan ataupun kiloan begitu. Jadi kelihatan banget gula pasir yang masih bagus ataupun yang udah jelek begitu. Nah ini mohon diperhatikan juga bila mana sahabat memang semuanya belanjanya secara karungan begitu, soalnya kan nggak ketahuan gitu, nggak tahu apakah masih bagus, stok baru ataupun stok udah lama, itu harus diperhatikan ya sahabat. Kemudian yang selanjutnya mie instan. Nah ini kalau kita belanja lihat kardusnya masih mulus atau enggak, kalau kardusnya masih bagus ataupun sudah penyok ya kemungkinan mie-nya ada yang hancur ataupun bubuk begitu ya, ataupun ada yang kebuka sama tikus juga gitu. Lihat juga tanggal kadaluarsanya begitu ya untuk mie instan ataupun pop mie yang ada di belakang mamang ini nih, itu harus diteliti banget mie instan ini tanggal kadaluarsanya begitu ya sahabat.
Kemudian yang selanjutnya itu kecap kemasan, ada juga yang bocor gitu ya. Ya entah apa tertindih-tindih atau gimana, itu yang membuat kita rugi begitu. Kemudian obat-obatan, nah ini untuk obat-obatan ini sangat rentan banget karena tidak setiap hari orang itu membutuhkan obat. Sebaiknya Anda atau kita itu menyediakan yang sering ditanyakan orang, dan belanjanya jangan terlalu banyak untuk menghindari stok kadaluarsa begitu. Untuk obat ini ya mungkin tanggal kadaluarsanya aja sih ya, yang harus diperhatikan itu karena rentan rusak juga ini. Nah kemudian yang selanjutnya ini minuman gelas seperti teh gelas ataupun es teler ataupun ale-ale ataupun kopi nongkrong gitu ya, terus ada kopi cup begitu, itu harus diperhatikan juga. Kadang-kadang kita menemukan kalau kita sedang belanja itu udah dusnya penyok ataupun ada yang ngalem bereh ada airnya. Nah ini yang barang-barang tadi yang memang sebutkan itu adalah barang-barang yang rentan dengan kerusakan ketika kita belanja di agen ataupun di kulakan kita ya. Baik sahabat Mamang semuanya, mungkin hanya itu aja pembahasan di video Mamang kali ini. Kurang dan lebihnya Mamang mohon maaf. Yang sebesar-besarnya Mamang akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.